ini yang jadi problema kemarin waktu datang yang membuat susun yang bulan lalu. Yang itu kan. Terus sampai saya menangis saya. Karena ini teman-teman semua yang hadir. Kalau kita selama di alurnya, pasti alhamdulillah paling tidak akan. Jadi hal-hal yang memang kalau nggak salah sudah 7 proyek. 7 proyek ya. Yang kontraktor aju tak aju. Terpaksa saya yang selesai. Kan saya tidak enak. Saya ini hanya membantu. Tidak ada saya meminta apapun. Apalagi kan posisi Pak Alex kan cuma memberikan. Selamat datang di ruang reka dan mancang, podcast dengan inspirasi menantang. Dari gedung tinggi sampai cagar budaya, kita bicara semua tak ada yang terlupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali kita di IAI Gorontalo Podcast dengan ruang reka rancang. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya Aten Jau selaku host sangat berbahagia dan gembira sekali kita kedatangan tamu sepuh kita, senior kita yang sudah sangat berpengalaman dan malang melintang di dunia konstruksi. Saya sebut nama beliau, Insinyur Alex Olii, ST, MT, SHMH, IPU. Panjang sekali ini gelarnya Pak Alex ini. Cuma kan berbanding lurus dengan keahlian beliau baik dari sisi akademis maupun dari sisi pengalaman. Baik, izin Pak Alex, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah jasa konstruksi nanti dihubungkan dengan persoalan hukum, implementasi di masalah hukum. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita selaku pelaku konstruksi ini kan terkadang kita hanya konsen di persoalan teknis. Di satu sisi ada hal-hal lain yang kita belum tahu konsekuensi hukumnya seperti apa. Barangkali Pak Alex bisa menyampaikan seperti apa ini kondisi jasa konstruksi kita khususnya di Gorontalo. Silakan Pak Alex. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya kira kalau bicara jasa konstruksi itu memang banyak sekali masalah-masalah yang memang kita hadapi. Apalagi saya sebagai mungkin sudah sepuh sudah nenek, sudah umur 70. Kemudian saya tinggal memberikan edukasi sama semua teman-teman konsultan di mana saja itu selalu saya menyampaikan. Karena apapun yang terjadi kita selalu kena double kita ini. Kena double karena apapun yang terjadi, kita tetap yang salah. Walaupun kita udah posisi yang benar ya Pak? Iya, tetap kita salah. Nah itu dari sisi hukum. Di sisi akuntansi lagi, kita kena TGR. Ya dari sisi administrasi lagi kan kita kena. Nah ini yang seperti yang masuk penjara itu sudah lebih 100 orang. Itu kan persoalan hukum. Mereka sebenarnya ada yang tahu, ada juga yang tidak tahu. Lalai. Dan di penjara itu sekarang itu sudah 80 orang engineering. Jadi dari berbagai ilmu engineering, makanya kalau dibikinkan universitas itu sudah universitas. sudah lengkap, sudah ada semua. Itu semua jurusan keteknikan sudah masuk ke situ. Hanya saya ini sebagai senior dan dipakai di mana-mana. Saya sebagai tim ahli di kota, di Monebola, mau kabupaten dengan provinsi, kemudian saya tim ahli Kejaksaan Agung, Kajari, Kajati, Polda, Polres. Problemanya di sini. Maka saya sering menangis. Saya menyesal saya kasih sekolah anak-anak saya di teknik. Sebenarnya itu intinya. Karena seakan-akan kita orang teknik itu tidak dihargai lagi. Nah ini yang perlu ini saya sampaikan sama teman-teman semua perencana. Kemarin ada perencanaan lagi saya koreksi.
Oh, hanya kau hati-hati kita perencana. Karena seorang konsultan itu menghayal dari ujung ke ujung. Kemudian dihayalkannya apa? Semua lingkungan sosial apa semua itu. Ya kan dihayal. semua unsur kan harus Unsurnya itu. secara ideal Ya, kan di tahap perencanaan itu kan kalau dari sisi kan sebenarnya clear kan Clear, bahwa suatu produk ini sudah siap untuk Sudah siap ya. Nah ini yang apa namanya Tabrakan biasa dengan itu kalau kita lihat sekarang ini kan pihak APH ini kan sudah mau masuk Iya. semua, bahkan masih di tahap perencanaan sudah. master plan aja udah. Iya. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi memang saya selalu ingatkan sama teman-teman engineering, pertama kita dari arsitektur, hukum, kemudian dengan elektro apa semua Ya, mesin. karena namanya kita di engineer ini kan jadi satu kesatuan. Satu baik kesatuan. Kita arsitek, Iya. sipil, MEP itu kan apa namanya suatu produk itu Produk, kan ya. semua kan Nah, masuk semua di ada. situ. Nah, Itu kan. contohnya satu bangunan itu atau gedung ya, kan ada beberapa gambar. Yang pertama adalah gambar arsitektur. Ya, gambar. Nah, Ya. yang kedua adalah gambar struktur. Yang ketiga gambar elektrikal. Yang keempat Jadi kan gambar kerja kan sudah masuk. ya, mekanikal. Kemudian Landingnya, landing. Ini ada 5 gambar yang memang dipelajari oleh seorang engineering. Dan ini yang terjadi, perencanaan sudah bagus, tapi kenyataannya kita selalu dihadapkan dengan orang-orang yang tertentu yang memaksakan diri. Ya. Yang sering anggaran umpama 10 miliar, dia paksakan jangan sampai 10 miliar. Nah, ini Akhirnya juga kita kontrol. yang ini Pak Alex, kan biasanya kan kalau ini proyek pemerintah kan, Iya. biasa kan pemerintah itu kan mengestimasi, cuman segini anggarannya, Nah. bagaimana caranya mau dipaksa ini Iya. jadi penting jadi kan, nah ini kan kita kan secara hati nurani Iya. kan, ini kan sebenarnya tidak bisa, ini kan ada kalanya, apakah itu bisa jadi celah atau seperti apa? Itulah saya bilang, karena kita tidak paham itu, hanya dipaksakan. Ya. Hanya ada celah di situ. Ya, jadi itu yang jadi celah Nah. pihak APH untuk masuk. Makanya kan kalau setelah saya melihat kondisinya, terutama tenaga teknik, kita konsultan ini tidak dihargai, hanya 1%. Seharusnya dalam regulasi sudah 8. 4 kan, 7 kan, Sampai 4, 3 8, kan iya, ya. 8. Ini 1%. Tapi kenyataannya kita hanya 1%. Tapi itu ya, apa yang menyebabkan? Apa karena persoalan perut atau apa ini? Sampai ada hal-hal seperti itu. Nah itulah maksudnya kita orang engineering itu pertama perencana sebagai arsitektur, kemudian orang sipil struktur, kemudian elektrikal mekanikal. Kan kita itu kan di 3 posisi ini kan masuk di tahap Iya. perencanaan, dalam pelaksanaan maupun pasca. Bayangkan saja kita ini dituntut oleh regulasi. Regulasinya apa? Kemarin Undang-Undang Nomor 18 tahun 99 kan. Iya. Itu mengatakan sebahagian atau keseluruhan tidak memenuhi spesifikasi teknik gagal konstruksi. Ya, masalah itu. Ini kan persoalannya. Kalau mutu beton tidak memenuhi sesuai kontrak K300, kemudian hanya dapat di bawah itu dia akan gagal. Dan itu yang jadi persoalan karena ada regulasi, contohnya lagi regulasi PII dibikin di IAI dibikin undang-undangnya. Kan. Kalau kita tidak melakukan itu sertifikasinya itu dianggap kita melanggar. Artinya kan kita walaupun dia secara empiris dia ahli, cuma kan tidak ada sertifikat. backup sebagai secara legitimate, tidak ada sertifikat keahliannya, itu kan tetap dianggap itu bisa jadi dianggap itu kalau tidak kapabel di situ kan. Celah. Itu juga bisa jadi celah. Karena pernah kasus setelah ada kasus pengadilan. Dia sebagai tim ahli Pertanyakan mana itu dari mana kamu bisa ahli ini? Apa sertifikat sampai kamu jadi ahli? Akhirnya tidak jadi dibatalkan. Akhirnya jadi problema. Di sisi lain hukum berjalan. Di sisi lain orang engineering terpaksa menjalankan apa yang ada. Tapi kalau kita memaksakan diri untuk melanggar aturan, yang kena undang-undang yang mengatakan 10 tahun. Nah, jadi kan Pak Alex kan di samping seorang engineer kan ikut kuliah lagi kan hukum. Nah, ini kan menarik kan, artinya Pak Alex kan dalam artian sudah bisa memagari kan. Nah, ini dari awal kan sudah bisa dipakai. Nah, cuma sampai hari ini kan masih tetap banyak
teman-teman masih kita yang melanggar itu kan. sampai hari ini kan Iya. baru berapa Karena minggu kemarin update-nya kan ada Iya. lagi kan teman kita yang ini kan Ini tadi saya baru dari iya. kejaksaan Ada tadi. juga yang potensi. Iya. Nah, ini Dan kan banyak hal-hal potensi. yang Jadi banyak yang saya periksa sekarang ini, saya hitung-hitung mungkin ya main 50-an lagi orang masuk. ya Jadi artinya itu kan kengerian kita. apa namanya? Apakah kita tidak bisa ada semacam kekuatan untuk men-push ke pihak APH itu bahwa kita kan ada apa ya rule-nya kan. Jadi kan tidak bagaimana sih? Tapi memang kalau bicara contohnya ya, mutu beton K300 Ya. dalam PBI itu mengatakan 20%. Ya kan Berarti, ada tingkat bisa safety-nya kan. Iya, Itu kan 20% idealnya kan segitu. koefisien. Ada kan ada toleransi, ada kan. Nah, itu kan 20%. ya, kayak kan Berarti- pihak APH itu doang hantam promo kok bilang pokoknya susah mau nih. Nah, ini kan lah gimana untuk seperti Jadi kalau dia K300, kalau 20% kan 240. Mutu beton K240 masih aman secara iya, artinya kan PBI. istilahnya bisa kan kita push ke arah kekurangan saja kan, berarti kan kerugian. Kekurangan artinya kekurangan volume saja, jangan sampai kan total loss. Ini kan ada kalanya kan pihak APH ini kan mengarahnya kan ke total loss. Ini kan Ini belum HPH ini Ya, saya iya, bicara itu. akuntansi. ya belum lagi yang Belum HPH, belum Ya. akuntansi ini. Tadi ya kan orang Jadi kalau kali dia- nol sama apa gunanya orang Jadi, nol sekali nol. contoh kalau dia 60 itu dia 2 sak. Ya. Kalau 1000 kubik berarti 2000. Kali 100 200 juta. Itulah kerugian Ya, negara TGL. kan padahal kan tidak seperti itu Iya. kan. Ini Padahal secara engineering ya, masih aman. Ya, ya. PBI ya, mengatakan begitu. ya, kan ada SN toleransi. SNI 15%, PBI 20%. Kalau bila mana 20% tidak memenuhi sesuai persetujuan direksi, kepercayaan direksi, 30% masih Ya, bisa. ya kan ada toleransi. Toleransi. Dan itu pun kalau memang ada kekurangan bisa kan Iya. dikembalikan atau dialihkan ke pekerjaan lainnya. Kan? Tapi ternyata tidak begitu. Ya, artinya sepertinya ada semacam tidak nyambung kan dan harusnya kan kita menyampaikan bahwa kita ini ada batas toleransi supaya kan mereka baik dari sisi pemeriksaan dari secara akuntansi mereka kan ada batas toleransi. Tapi kan orang hukum mengatakan begini, Iya. ada namanya hukum kontrak. Ya, itu lagi kan kembali orang lain kan terus menjebak di Ya, situ. hukum kontrak itu mengikat. Mengikat kan Perjanjian kedua Iya. belah pihak, kontraknya 1 miliar. Ya. Mutu beton K300 K300. Ya. Jadi itu susah. Tapi kalau bila mana, itu saya ingatkan sama teman-teman semua engineering. Bila mana terjadi perubahan mutu, Ya. silakan Anda berargumen melakukan langkah-langkah apa? Itu Ya, dijustifikasi. justifikasi teknis. Itu yang tadi. Ya, siap. Dijas. Nah, caranya mau jas itu. Ya, baru kan Aturan nanti ini. Ya. ujung-ujungnya kan nanti ada hitungan tambahan. Jadi ada kekurangan ini, itu ditutupi di tempat lain. Artinya kan duit ini ada. Jadi tidak diambil. Tidak diambil. Seharusnya itu. Ya, makanya ini kan memang butuh energi lebih kan Iya. untuk menjelaskan ke pihak akuntansi maupun ke pihak. Hanya Kadang kita selaku pelaku konstruksi ini kan hal-hal yang seperti ini kan Alex kan so paham Iya. kan. Nah, ini kan yang perlu kita teman-teman ini kan harus satu pemahaman kan. Iya. Itu sering yang terjadi contohnya di aspal ya, Ya, berat jenis aspal saja. ya. Tak kurang berapa sen saya kan. Nah, Ya, ayo dari umpama dari- berat jenisnya yang sudah diuji Iya. di JMX umpama Ya, 2,21. Toh Iya. ternyata kan BPK periksa di Palu. Oh, diambil lagi. Nah, daerah yang punya sertifikat Iya. yang sudah diakui. Ya. Turun Tidak- dari sana dia ya, bukan tidak, 221 dia. tidak masuk semua ini yang Nah, ada di sini. Dia di bawah tuh. Di bawah ya. Akhirnya itulah jadi TGL-nya. TGL. Padahal masih ada toleransinya. Begitu juga tebal. Tebal toleransi umpama aspal. Toh dia hanya 3 mil toh. Iya. Nah, tapi kalau dia masih bisa dihitungkan berapa. Toh? Tapi kalau dia sudah melewati 6 mil 1 senti tidak bisa. Tapi apa yang terjadi? Iya.
Padahal atau TGR. ya TGR tebalnya itu umpama 4 cm. Kalau dia kurang 1 cm, seharusnya kita tambah saya 2 cm. Tapi ternyata dalam aturan ini divisi 18 divisi di aturan Bina Marga aturan tidak aspal, bisa, harus bongkar, ganti baru ini jadi persoalan. Itulah padahal kan bisa langsung dilapis aja kan untuk mencapai sebenarnya secara kita engineer kan secara teknis kan bisa kan artinya kan di overlay istilahnya kan di overlay kan bisa. Ini jadi problema kemarin waktu datang yang membuat susun yang bulan lalu yang itu kan terus sampai saya menangis karena ini teman-teman semua yang hadir di sini saya bilang ini calon-calon masuk penjara saya periksa nanti. Saya bilang ini tadi PU konsultan kontraktor. Ini mereka calon-calon yang saya mau periksa ini. Karena gara-gara saya bilang bapak yang buat aturan itu. Iya, artinya kan semakin ada aturan baru justru itu menjebak kita kan. Dijebak. Ini makanya regulasi ini sering menyebabkan orang engineering masuk. Karena ini aturan diupdate terus. Di satu sisi kan pemahaman kita di masalah engineering kan pasti kan sudah seperti ini nih. Iya. Kalau sudah dirubah kan jadi contoh beton besi. Besi itu U24, U18, U30, 32 bisa sekarang dalam aturan SNI tidak ada cuma kilogram. Minimum 42. Mau dapat di mana ini? BGTS-nya 42. Kemudian mutu beton K 250. Itu minimum. Padahal saya merencanakan kampus UMI itu. Itu sudah berapa puluh tahun. Masih aman itu. Saya yang itu hanya K175. Dia hanya kerikil sampai sekarang masih kokoh berdiri. Artinya kan sekarang ini kan kalau dia aturan ini justru menjebak ketakutan karena takut nanti ada apa-apa jadi dinaikkan dinaikkan standarnya padahal kan kalau pakai Pak Alex orang sipil kan bahwa tingkat safety begini saya boleh kan cuma kan ada kalanya kan makanya kan kita orang jadi bisa menghitung. Ya itulah makanya ini kan seperti yang disampaikan Pak Alex tadi justifikasi ini kan memang jadi rohnya kan. Memang itu makanya saya mengatakan bagaimana caranya mau justifikasi. Saya berikan contoh. Umpama pipa 2 inci dalam kontrak. Ternyata di pasaran tidak ada 2 inci. Kan dicarikan yang kita hitung 1 inci. Kan 1 inci yang ada. Sekarang kita orang engineering, justifikasi tekniknya gimana? Artinya kan. Jadi kita harus hitung. Dihitung lagi kan. Q sama dengan P kali A. Kan begitu. Itu Q. Kalau dia besar, P-nya lambat. Karena dia luasannya besar. Tapi kalau dia kecil, kecepatannya lebih cepat. Dia mulai kan. Yang kita hitung, itu cara menjaksa. Volume. Berapa liter? Terpenuhi kan persyaratan volume itu kan duitnya kan. Nah, itu kan bisa terpenuhi kan. Volume debitnya itu berapa liter per detik? Yang disyaratkan. Jadi dari yang besar ke yang kecil sama dia hasilnya. Itulah. Dan itu bisa diganti. Makanya kalau umpama pipanya 1 juta harganya 2 inci, berarti yang 1 inci hanya 500. 500 itulah yang di-CC. Itu kan bisa jadi pekerjaan lain. Nah, ini yang sering teman-teman yang di teknik mereka tidak paham di situ. Memang justifikasinya itu namanya justifikasi teknik harus kita hitung secara teknik. Artinya kan harus benar-benar itu. Memang. Ada dasarnya. Nah, itu sering pengalaman saya memeriksa bila mana tidak ada justifikasinya, mereka langsung hanya CCO saja. Kan CCO tanpa ada dasar. Tanpa ada dasar. Apalagi harusnya apa dia masuk atau tidak. Karena semua harus ada pertimbangan teknis. Kenapa? Ini kan sudah istilahnya kan ini barang ini kan sudah dibuat secara ideal kan, namanya direncanakan. Apabila ada perubahan dilakukan, harus ditinjau lagi secara teknis. Karena ini kan sudah dibuat. Nah, itulah tugas kita engineering. Kadang itu Pak, memang pengalaman yang ada itu kan persoalan administrasi kita sering abaikan. Nah, ini yang mungkin yang saya ingatkan sama teman-teman semua mulai dari perencana, pengawas, kemudian karena kenapa setelah proyek selesai 10 tahun dalam aturan undang-undang konstruksi masih bisa ulang ya.
10 tahun. Iya. Apa yang terjadi? Yang terlibat di situ adalah konsultan perencanaan. Iya. Apa betul perencanaan kau atau tidak? Iya. Yang kedua adalah konsultan pengawas. Pengawas. Apakah betul itu kau asli betul? Mas, betul. Nah, yang ketiga yaitu kontraktornya. Iya. Nah, kontraktornya ini apakah Iya. dia kerja benar atau Benar tidak? sesuai dengan spek yang Ini yang jadi persoalan. Kalau bila mana ditemukan itu Iya. tiga-tiga itu tidak masuk, itu berarti ganti rugi. Ganti rugi. Bayangkan Artinya sudah 10 tahun. Larinya kan paling semua perdata ya. Ah, iya. Ya kan Pak Alex kan Iya. paham kan menyangkut. Ah. Itu juga kan barangkali ada semacam tip dan trik Pak Alex. Gimana caranya bahwa ini misalnya sudah masuk ke persoalan hukum. Nah, bagaimana caranya dijadikan jadi perdata, tidak usah lari ke persoalan pidana. Ya itu sebenarnya. Mostor kan, harus TGR ini kan. TGR. Nah, itulah. Seharusnya, ya, tapi maka selalu saya ingatkan harus dijustifikasi. Ya, itulah makanya kan. Intinya di situ kalau ada jasnya, yang jelas itu sebagai pemeriksa hukum juga paham. Karena saya pengalaman saya setelah saya mau meriksa, yang saya tanya pertama ada justifikasi. Ya, kalanya orang di administrasi kan, masa administrasi ada kalanya nanti sudah ada pemeriksaan baru dibuat ini. Ya, itu. Nah, itu ini juga kan, salah. ini kan bagaimana caranya untuk itulah makanya seharusnya kita sebagai orang engineer terutama ya kuantiti dan kualitas mau lihat di sini. Ya, harusnya kan fungsi personil yang ada di baik dia sebagai pengawas atau kontraktor harus jalan karena memang mau salah mau apa kan kalau ada administrasi kan aman. Nah, kalau tidak ada administrasinya itu yang bahaya. Ya, apalagi kalau kontrak tidak ada. Contoh saya Siap. yang di Gorut ya, proyek kan saya tim ahli di sana. Ya. Itu dihitung oleh konsultan 12%. Ya. Toh? Ya. Tapi saya minta data apa? Data labnya. Mana data labnya? Mana data materialnya? Ya. Mana data kan, tidak ada JMF-nya tidak ada. Tidak ada JMF. Mana tes kau punya ini. Tidak ada semuanya. Itu kan tidak ada MC0 orang kalau begitu. Kan harusnya kan pada saat MC0 itu kan disitulah. Sudah saya kan komisioning itu kan sudah ada semua kan di situ. Itulah saya tidak hitung. Iya. Padahal aspal yang dikerjakan sudah 200 meter lebar 20. Ya. Cuma kan ke Ales kan di samping sebagai tenaga ahli yang dipakai oleh APH kan Pak Ales juga kan ada di beberapa Pemda kan dipakai dan disewa kan untuk sebagai tenaga ahli yang bisa memberi advice ke. Justru itulah. Berarti tidak mendengar semua ini. Kenapa? Artinya kan itu sih kalau disitulah kekurangan kita orang engineering. Rata-rata belum profesional. Iya. Kalanya kayak itu juga kan. Contoh kasus yang ada di kota. Iya. Saya ceritakan. Ini sementara saya berikan lagi yang ada yaitu kawasannya. Iya. Iya. Kalau itu Panjaitan, syukur saya di situ sebagai tim ahli. Selesai itu. Hampir tidak selesai kalau saya tidak ada di situ. Tapi saya juga 3 tahun itu kalau tidak salah. Hampir 3 tahun. Tapi saya diperiksa juga oleh Polda. Iya. Tapi saya berpikir saya ini tidak makan gaji di sini. Iya. Saya hanya membantu pemerintah. Posisi Pak Alex kan cuma memberikan advice. Iya. Artinya kan kalau ada orang terima ini advice, alhamdulillah kalau tidak diterima kan resikonya di dia bukan di Pak Alex kan. Dan saya kan tanda tangan. Iya. Saya sebagai tim ahli di sana, saya tanda tangan. Kalau bila mana tidak mau memenuhi. Saya kira Pak Alex sebagai konsultan MK-nya tidak. Ya. Saya tim ahli. Ya. Jadi tim ahli tanda tangan. Kalau bila mana saya minta data-data lab quality kuantitinya tidak lengkap, Pak Alex tidak gambar saya tidak tanda tangan. Ya kan? Seharusnya. Iya, harusnya seperti itu. Konsultan itu begitu. Iya. Jangan kamu hanya dikasih amplop. Kadang juga seperti itu, Pak. Artinya ini kan kita pahami bersama di lapangan itu kan. Itu makanya kan inspektor apa semua biasa tergoda kan, walaupun dia misalnya kan lihat merah-merah dia lain DP. Makanya selama ini itulah integritas itu kita. Salah integritas lagi kan. Makanya saya bikin kita orang generis ini orang yang integritas tinggi. Ya kan harusnya kita kan namanya orang teknik ini kan harus. Makanya cuma ini kan yang modal kita kan untuk jangan tergoda dengan itu. Artinya kan kalau kita selama
di alurnya pasti alhamdulillah paling tidak akan Iya. Jadi hal-hal yang ya memang saya ini menemukan setiap memeriksa proyek sudah itu saya itu sudah mau keluar air mata. Sehingga malam sembahyang tahajud saya bilang kenapa lagi kasihan ini mereka tidak. Ya, artinya kan benar Pak Alex sampaikan bahwa cukup kan kita ini cuma sekedar mengingatkan. Kalau orang tidak dengar kan soba besar, apa kan istilahnya tuh. Saya ini pengalaman. Iya. Coba bayangkan konsultan saya punya anak. Iya, iya. Toh? Siap. Hanya anggaran 70. Bahwa di Bone Bolango Bapak tahu. Itu kolam renang. Oh iya, iya, iya. Sudah cair, dia tidak kerjakan. Iya. Sudah dibantu. Toh, saya punya anak diperiksa, saya tim ahli di situ, saya tim ahli di kejaksaan. Terus saya kerja sama Pak Kejati, kasihan anak saya oh iya, yang di C5. Yang apa namanya? Lombongo. Lombongo. Saya habis uang saya berapa? Yaitu 700. Padahal kan dari sisi administrasi sebenarnya kan posisinya ini kan ideal kan bahwa ini dibuat sesuai, cuma kan itulah yang terjadi. Iya. Nah itu kan yang ini juga Pak Alex. Artinya kadang pihak KPH juga ini kan hantam promo juga ada orang kontraktor sudah dibantu. Iya, tapi ternyata tidak mengerti. Tidak mengerti kan bahkan orang terpaksa tanggung jawab saya sebagai tim ahli. Iya. Saya bilang selesaikan itu. Iya. Ini uang. Ya, artinya kan, itu. Kadang juga ada istilah kayak cuek itu kan, barang enteng kan. Iya. Betul itu. Aman, tapi kan ujung-ujungnya kan kena lagi kan. Kalau nggak salah sudah 7 proyek. 7 proyek ya. Yang kontraktor aju tak aju. Terpaksa saya yang selesai. Kontraktor lain. Ada yang 200 juta, ada yang 300 juta. Iya, kadang-kadang juga begitu karena kita juga kan sebagai seorang engineer itu kan merasa ini kan bertentangan dengan hati nurani itu kita kan bahwa ini kan harus makanya selesai kan. Padahal anggarannya 100 juta. Keluar uang saya 200-300. Apa yang saya makanya tidak bisa. Nah itu makanya saya ingatkan sama semua teman, jangan coba-coba melanggar kita aturan ini. Umpama bila mana bobot hanya 10. Cuma istilah kadang juga kan kita itu kan membantu. Iya itulah. Tapi ada kelanya orang tidak. Itu lagi bagaimana itu DP. Ini jadi persoalan saya bilang. Yang kontraktornya kenapa mereka tidak bisa membantu? Iya. Kita sudah dibantu, kenapa mereka tidak bisa kerjakan? Karena kan kita istilahnya sudah sangat membijaksanai, cuma kan tetap orang masih. Soalnya begini, ini kalau pejabat-pejabat siapa saja di Gorontalo ini, saya mengingatkan, bila mana kontraktor jangan dimintai uang duluan. Ya, itu juga kan sudah jadi rahasia umum kan. Jadi itu makanya ada ini kan yang pelaksana ini kan istilah yang umum ini sosaki. Iya. Baru kan. Baru tetap karena orang gengsi, dan tetap mau kerja, ujung-ujungnya kan tidak selesai ini bekerja. Uang muka umpama hanya 30%. Dia sudah minta 20%, tinggal 10% tidak bisa kerja. Dan kadang juga kan itu juga sih ada yang ini yang terjadi. Iya, pihak ketiga ini kan orang kan biasa cuma modal dengkul. Modal. Ini juga kan maksudnya begini. Kontraktor itu kasihan tidak ada doi. Ya, itu. Makanya pemerintah itu membuatkan regulasi. Kenapa ada uang muka? Uang muka ya, itu kan uang muka kan 30% bisa support. itu bisa menyelesaikan 50%. Ya, supaya dia support 50% kan. menaikkan 70%. Semua itu membantu sebenarnya. Iya kan istilahnya kontraknya semanja sekali sebenarnya. Iya. Tapi persoalannya pejabat-pejabat ini yang akan dilana oleh Allah. Iya. Kasihan ini pengusaha-pengusaha sih. Iya, itu. Kadang kita juga kan di posisi kita ya sebagai pengawas itu kan miris juga kan melihat bantu apa tetap lebot tepar kan tidak mau kayak Pak Alex cerita tadi kan tinggal Pak Alex ini kasih selesai kan berarti kan. Coba saya ingat langsung zamannya Pak. Iya. Dia beri standar 11%. Iya. Tapi kalau ngoni rugi jangan. Ya. Selesaikan dulu pekerjaan. Iya, kalau itu kan kalau tidak ada itu keuntungan ada sisa, kau kasih. Kalau tidak ada jangan. Ya, iya kan harusnya seperti itu kan. Justru harusnya
dihidupkan dulu. Iya. Kan namanya manusia kalau dia ada kelebihan kan tidak mungkin ya itu. Ini kan gosok gigi duluan jadi aduh. Ini yang terjadi Pak. Maksudnya Nah, bagaimana caranya untuk artinya butuh kita juga harus ada diskusi dengan lintas profesi kan. Ya. Artinya apalagi kan Pak Alis pernah juga kan di kontrak. Dan saya merasakan. Iya, artinya kan harusnya ya usah store. Iya. Kan begitu kan kalau kita sudah sepakat pasti akan bagus semua. Tapi ini. susah. Cuma susah kan. Nah, artinya Coba kan, contoh rata-rata perusahaan dari luar ya, orang store. yang dapat proyek Iya. karena mereka sudah store duluan. Nah, itu juga kan. Akhirnya kasihan kontraktor lokal tidak dapat apa karena mereka tidak ada uang. Cuma kan kalau Ini jadi persoalan. kayak begitu apa Anda bisa andus? Susah, tidak buktinya tidak ada. Nanti kan terjadi Iya. dan sekali waktu akan Nanti namanya yang di orang somba suara baru itu ketahuan. Ya, contoh di Garut kemarin ya ada Iya. lagi viral. Iya. Tidak ada satupun kontraktor Garut dapat proyek. Dari Kasihan. impor semua yang Semuanya dari luar. Iya. Karena Akhirnya orang kasihan mereka, kenapa tidak diberikan sama mereka? iya. Ini Harusnya kan pemberdayaan. dihidupkan. Harusnya kan justru yang ini yang dihidupkan gitu. Waktu saya zaman jadi ketua LPGKD, Iya. saya tanya konsultan soal ada dapat belum? Langsung saya telepon Iya, bupatinya. memang Saya kan bilang, itu sih. Artinya saya juga bisa sharing pengalaman waktu Mas Ya. dikumpul semua kan. Iya. Pelaksana atau ini kan. Jadi silakan berkompetisi dan lapor kalau ada yang minta kan enak kan. Cuma memang apa namanya? Ya itu seperti Pak Alex bilang. Pimpinan nomor Iya, satu kita ini yang tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Iya. Ada yang nanti disebut sultan yang tukang kumpul-kumpul. Ya ada yang eksekutornya. Ada tukang kumpul-kumpul. Nah itulah. Toh? Ya Iya. kumpul sini masuk Iya. ke rekening ini supaya pencucian uang. Iya. Dan itu terjadi sekarang. Iya, benar. Terjadi sekarang kan? Itu. Makanya Banyak saya kan bilang, iya. artinya bukan hanya di Gorontalo kalau dilihat Iya. sih. Hampir semua. Hampir semua. Makanya Ada kenapa seperti- orang jadi masuk hukum? Iya. Dari sini makanya saya ingatkan semua ini teman-teman, Ya, yaitu itulah artinya perencana, pengawas. makanya kita kayaknya harus kembali ke kita. Iya. Dalam artian ya kalau kita memang benar-benar jalankan sesuai aturan ya. Saya kira kita tidak Kita akan bisa ada power ada kan. power. untuk- Makanya Nah, itu. kalau kita tidak susah sekali, Pak. Ya makanya apa namanya Pak Alis kan sudah sangat intens kan menyampaikan. Nah Iya. kita yang di middle ini yang ini ya harus juga mengingatkan ke junior Iya. kita itu kan jangan sampai kan terjadi kan karena memang kasihan adik-adik kan istilahnya Dora ini kan masih ini kan. Saya tiap pada mahasiswa praktek di proyek ini saya jelaskan. Ini kena gini, kena gini, kena gini. Kadang kalau Sodiano semua karena virus Pak Alis Iya. itu lagi yang Kami dapat amplop umpama itulah sudah mereka dia apalagi inspektor. ya itu apalagi yang bulan yang hari-hari di lapangan kan Itu yang terjadi. kadang kalau Sodi aduh Nah, itu yang jadi persoalan yang dihadapi jadi sekarang ini. ya Makanya itulah. saya sekali lagi mengingatkan ke semua perencana, pengawas dan kontraktor. Karena saya ini sudah capek ini. Iya, artinya kan memang Alex kan selalu cuma kan ada kalanya kan orang Iya. belum ada kejadian kok. Artinya kan biasa orang gitu kan. Iya. Belum ada nanti ada kejadian baru mau menyesal Kan toh. biasa acuh. Iya. Saya acuh. Sekarang ada yang saya periksa di Iya. kota ini. Iya. Apa yang saya periksa di kota? Saya sampaikan sama Kadis PU, Pak, saya Pak, bantu Bapak. Iya. Nah, saya bilang, saya mau periksa kemarin dulu itu, Pak. Iya. Akhirnya kaget setelah temuan saya. Ya, itulah artinya harusnya mereka juga melibatkan kayak asosiasi-asosiasi yang profesional untuk mengambil langkah preventif dulu. Iya. Artinya sebelum ada yang masuk Iya, masuk. Itu dan sebelum cair ya, harusnya kan kita dilibatkan. Kan kita memberi advice yang benar. Karena kan? saya, ini ya, setelah saya hasilnya begini, Iya. saya suruh undang kontraktornya, Iya. saya suruh undang konsultannya, saya suruh undang semua. Ya kan ini presentasikan. langkah-langkah preventif Nah, iya. yang kita ambil. Saya bilang, saya jelaskan, Iya. ini kamu kerjakan 3 hari. Iya. Nah, Ya, bobotnya artinya kan berapa? Kalau sobat cerita ini Iya. kan istilahnya kan ya mau Saya tidak kan mau orang harus yang kayak jadi- dia kan. Ini 3 hari kau kerjakan. Iya, itulah. Kan- Bobotnya begini. Nah, Iya. jadi bobotnya yang umpama begini bisa bertambah.
ini lagi kamu kerjakan umpama pengaspalan. Iya, artinya Itu kan umpama dia 10%. kita memberikan advice yang memang benar-benar real yang Iya. bisa dan masuk akal kan. Nah, kadang-kadang itu kan yang Tapi tidak. ternyata acu. Nah itu Saya bilang Allah. istilah bukan acu lagi itu Pak Alex, mau jago-jago namanya. Nah, itu lagi. saya telepon lagi. Kan saya tidak enak. Ya, itulah. Saya ini hanya membantu. Ya. Tidak ada saya meminta apapun. Ya, apalagi kan posisi Pak Alex kan cuma memberi advice. Saya bilang saya hanya membantu, jangan sampai saya turun dengan tipikor. Iya, Sudah ya kan? innalillahi. Ya, makanya itu memang benar yang hal yang seperti harus diambil oleh Pemda. Langkah preventif dulu kan supaya sebelum ada proses bahkan sebelum ada pembayaran lah. Cuma kan Makanya- kadang kontraktor ini terlalu kabal. Makanya kan selalu ini kemarin PCM di Bojonegoro, PCM di kabupaten. Ya, Saya apalagi ingatkan kalau itu. ya, saya kan harusnya posisi kita ya kan kita kan posisi di situ kan engineer. Iya. Kan kita tahu bahwa ini benar apa yang coba kan pas implementasi lapangan ini kan Ya, buntu itu. kan. Nah, ini yang jadi Nah itu, hanya saya jelaskan jangan sampai ini salah. Ya. Jadi metodenya di lapangan bagaimana? Cari yang bobot yang besar supaya kamu ya, buru yang. iya itulah kan Ya. artinya masukan yang kita sampaikan untuk dia. dia menguntungkan pelaksana kan Seperti contohnya di bahasa. ayat Bagaimana cara bahasa? Dong, kenapa itu bisa putus kontrak? saya kasih putus. Tinggal 4% ya. Iya iya. Karena kontraktor saya sudah anukan, saya sudah hitungkan ini. Padahal kan harusnya kan tambah tenaga. bisa dilaksanakan secepatnya kan tinggal sedikit. Tinggal Kan, ini kan 4%. contoh-contoch kasus ya. Tenaganya, Kenapa sampai seperti itu? Berarti kontraktornya pada dengar. tenaganya tidak mau dengan mahal Iya. dikurangi tenaga. Saya bilang sudah. Saya Ya, bisa putus sama dia. PPK putus. Toh? Padahal Walaupun- kan rencana presiden itu kan Iya. mau resmikan ternyata kan dengar Iya. ada persoalan Saya itu kan putus. tidak jadi kan. Nah itu yang saya langsung saya tegas. Ya, Saya bilang masih putus Pak. artinya Saya telepon ke Jakarta. langkah-langkah yang sudah diambil kan sudah Iya. sangat maksimal. Artinya sudah Tiap rapat saya mengingatkan, sampaikan. sudah. Tiap rapat saya sampaikan. Sudah. Ternyata kan tetap tidak dengar ya. Sudah langkah terakhir yang mau ambil kan putus dia. Saya putus, saya enggak pusing. Dia bilang Pak masih enggak usah. Saya bilang Iya, "Sudah, memang Pak." kadang artinya ini juga yang butuh kita masukkan dari Pak Alex. Kadang kan teman-teman itu agak segan ke pihak pelaksana. Tip apa yang bisa kita ambil untuk bisa tegas? Ya, itu kan. Artinya kan ada apalagi yang Pak Alex bilang sudah dapat amplop baru Nah, makanya Lombok kan. Harusnya kan tetap kita posisi tegak lurus kan. Makanya. Nah, bagaimana DP jangan cara terima seperti- apapun. Bu. Nah, itu. Berarti. Karena kalau dalam ilmu orang tua dulu kita Iya, ajar, siap. jangan sampai kau makan Ya, barang-barang yang itu, karena pada waktu kita makan itu ada lemah. iya. Toh, makanya orang tua itu dibilang tutup pintu, duduk makan. Cuma kan jadi sekarang kalau- itu kan apa ya? Ada istilah bahwa ada honor dari ini kan sebenarnya salah kan? Nah ini kan hal-hal seperti ini kan yang perlu kita Sebenarnya honor luruskan. itu wajar. Iya, Begini, kan LS ya, iya, iya. LS itu memang wajar itu. Kan orang bekerja siang dan Apalagi kan malam. kita memberi advice. Iya. Harusnya Tidak. bukan tugas kita Kan kita kalau konsultan pengawas itu Ya. hanya sampai jam 5. Ya. Itu kontrak kita. Ya, harus kan kalau dia Nah, lembur sekarang atau- sudah dilewat Ya. dari situ. Nah, itu Kita tidak dibayarkan oleh ya, konsultan. iya karena secara apa namanya time sheet-nya di Ya. konsultan kan Jadi, cuman ini kan. ya. Nah, kalau ini kan tidak. Nah, itu harus dinegosiasikan. Itulah yang Ya, harus benar. kontraktor mengerti. Karena bila mana dikerjakan itu Ya. pada malam, Ya, Toh, tidak ada yang mengawasi kan. tidak mengawas, tidak boleh. Ya, tidak bisa kan. Nah, tapi kan ini proyek mau diburu. Ya, artinya kan Sekarang tinggal saling. Ya, artinya pengertian dia kan. pengerti. Nah, kadang juga ada seperti itu kan. Nah, pihak pelaksana, pihak ketiga berpikir kita bayar pangan harus dekar kita. Ini kan hal-hal yang Kalau yang saya seperti itu tidak. kan. Nah, itu kan. Kalau Kadang-kadang teman-teman kan ada yang seperti itu. Makanya kalau saya dengan saya, Ya. jangan terus. Dan Ya. dengan kasih sama saya, kan selesai. Ya, artinya kan kita butuh tip dan trik Pak Alex kan harus bagaimana sih kita bersikap. Intinya Artinya jangan- kan kita harus tegak lurus Ya, kan. jadi Jadi kalau memang tidak ya itu pun kita ada batas toleransi kan. Iya. Nah, itu kan. nah, kalau LSI kita rapatkan. Ya, iya, Ini ya kan kita kan sebelum kita
waktu mau PCM itu Iya. kita mulai bicarakan di sini Iya. bahwa batas kerja itu hanya sampai jam 5. Ya kan di PCM itu kan sudah Iya, disampaikan jelaskan. batasan-batasannya. Kalau bila mana sudah lewat dari jam 5. Nah, itu ada negosiasi. bukan tanggung jawabnya kontraktor. Kan, Memberikan transport dia, uang transport dan untuk dia untuk makan. Toh sampai pagi atau apa. Silakan. Di PCM juga harus diingatkan, itu kan tidak mengganggu Tidak. tugas dia sebagai Iya. seorang Seorang pengawas kan, pengawas. bahwa dia tetap melaksanakan tugas. Kadang kan iya. orang sudah utamaan. Iya. Ya sudah bikin begini, Kalau bila nah ini mana, kan. bila mana mereka memaksakan mengerjakan itu, Iya. kemudian tidak ada konsultan Tidak ada. pengawas, itu harus dibongkar. Ya, ya kan itu. Saya berapa kali begitu ya, walaupun tidak ada penyampaian langsung bongkar. Ya, karena tidak diketahui kan. Ya. Saya pernah di 23 trek aspal saya kasih Ya, keluar. kadang kan apalagi pekerjaan jalan kan, Ya. ada kalanya kan baku dusu dengan Iya. waktu Oh, saya tidak pusing. sampai pagi kan. Nah ini kan sebenarnya kan di luar time sheet yang Bayangkan 23 trek, Pak. Satu Di trek Kesembali. itu 11 ton. ya. Kurang lebih berapa ton itu? Hampir 300 ton. Ya, itu kan. Kali 2 juta berapa? Taruhlah kalau jadi Iya. 1,5 juta. Kurang lebih ada 300. Iya kan itu kan memang fatal sih kalau apalagi kan pengaspalan Iya. kan kalau dia- Makanya disitulah tugasnya kita. Orang engineer itu harus punya ilmu. Iya. Kemudian keberanian kita mengambil keputusan. Ya. Saya di mana-mana itu main putus. Iya kadang juga Pak, memang kalau persoalan itu kan harus dari empiris kan. Iya. Tidak serta merta orang begitu presiden kan langsung expert kan. Tapi dia harus melalui Seperti contoh di Goro. Berapa proyek saya kasih putus? Iya. Kalau salah ada 5. Iya. Putus. Mereka pakai preman, saya dapat. Toh? Saya bilang tidak dihitung Iya. kelas A, kelas B. Iya. Iya, Oh. pertama kayak jalan ini kan Nah, banyak orang Mau ini kan menangis. Mau menangis. Saya bilang ya. Mau salah tidak sendiri kaya. kan. Iya, itu. Masa setelah dia dihampar, kemudian sudah 2 bulan dia tidak aspal. Ya, Sudah dia kan rusak. kembali nol kan, istilahnya serta merta langsung mau di. Oh, saya enggak. Iya. Ini seperti yang ada di Ternyata kan, ketat sekali saya mengawasi. apalagi kan, Saya awasi ketat. Itu saya suruh bongkar itu. iya, Nah, kurang lebih ada 30 meter itu. iya, Unit itu. iya, Begitu kerasnya saya mengawal. iya, Dapat memang saja kemarin di oh iya, ada berapa kali begini saya suruh bongkar. dan ininya kan Pelat. plat, Bongkar platnya, mau menangis K350. itu ceritanya sampai bagaimana? Tanpa ada konsultasi atau apa dia Tidak memenuhi. langsung Tidak mengecor? memenuhi. Saya bongkar. Iya. Mereka bilang Pak Alex ini enggak bongkar. Makanya kan Ya, memang saya sudah ingatkan siap. bekerja dengan profesional. Kemudian tiap ada stud kita periksa. Ya. Artinya kan Nah, ada kan perannya itu kan Iya. harus itu ada engineer. commissioning dulu kan, istilahnya kan Iya, commissioning dulu. commissioning. Kan harus ada checklist bahwa ini sudah iya. bisa kan, ini kan Di tanda tangan Iya. berita acaranya direksi dengan Iya, itu. konsultan. Nah, ini kontraktor. sudah bisa Bisa. ininya Itulah. kan. Tapi rata-rata kontraktor itu tidak ada administrasinya. Ya, itu juga kan. Kalau saya kerja administrasi, profilnya tidak ada. Ya. tidak. Memang kadang Profil juga material apa semua tidak ada. Mana Iya. soproinya tidak ada. Saya bilang juga. dan ada cerita menarik ini Pak Aris. Ada kayak kan ini pihak ketiga yang memang nol personil. Ya. Nah, bagaimana dia minta tolong ke kita untuk Nah itu asal ada bantu, kita bantu dengan catatan toh, harus sesuai. sesuai. Nah, iya kan, Jadi, ada kan ini banyak kan itu kasus satu tugasnya seperti kita sebagai konsultan pengawas atau kita perencana atau Iya. kontraktor kerjasama yang bagus Iya. itu Artinya bukan kerjasama yang salah. kerja sama yang bayar kan. Ada kan yang Tapi kan resikonya. ya itulah Contohnya kadang kan. saya punya anak-anak, saya berikan contoh. Iya. Kontraktornya minta tenaga tidak ada, Iya. hanya laporan tidak ada. Ya, Kan ini kan persoalan. istilahnya kan sudah rahasia umum. Cuma di Nah. satu sisi itu kan selalu harusnya kita tekan bahwa ini jasa ya. Ya. Ini bukan Iya. ya kan tidak mengurangi Tidak, kapasitas tidak. kita kan sebagai pengawas. Malah Kan? saya bilang kamu bayar Iya. anak buah saya 1%. Ya. Kalau kau bayar 1%, silakan kerja. Ya,
Artinya cuma dia Ini tetap bukan anu sogok. ya, ini jasa ini di luar Jasa. kan ya bukan sogok ini. Mana tenaga ahli tidak ada. Ya, itu kan. Silakan, kalau tidak ya saya tidak mau tanda tangan. Ya, Kamu benar. rugi, kamu pencairan tidak ada. Ya. Nah sekarang dibantu. Dia kan Itu. sudah dibantu Iya. baru ada juga yang kontraktor yang Ya, lari kan sudah Ya. dibantu habis itu tidak dibayar. dan banyak itu. Nah, itu Banyak kan. itu. Tapi saya kan kalau saya bantu begitu, anak-anak saya bilang tidak dibayar, saya yang bayar. Tahu? Dan artinya kan banyak sih hal-hal yang Iya, maksudnya di lapangan ini kan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita dapat di makanya teori. kontraktor itu kalau saya mengatakan Iya, iya. bisa dipercaya, bisa juga tidak. Toh? Siap, Kalau siap. lebih bagus. Tapi kalau dari sisi presentasi lebih banyak yang dipercaya. Saya kalau dengan kontraktor saya tidak percaya. Iya. Toh? Iya, siap. Karena kenapa? Kontraktor selalu berpikir kita berkelip mata berubah campuran. Iya, iya. Toh? Artinya Makanya kalau kita posisi dia ini kan apalagi yang seperti yang Pak Alex sampaikan tadi, yang sudah store di depan. Ya. Nah, pasti dia mencari lebih kan? lebih. Dan Itulah. ujung-ujungnya kan kualitas kan yang jadi sasaran yang empuk untuk kan dia mencari lebih kan dia sudah istilahnya sudah store di depan. Sebenarnya kalau kita bicara baru pas kontraktor itu tidak ada yang rugi. iya iya sih kan Kalau sebenarnya tidak. kita SME, Apalagi kan saya sudah ini kan hitung. ya itulah. saya hitung itu kurang lebih 23 sampai 25%. Apalagi kan paling biasa hitung ABP kan. Nah. Artinya kan Nah, itu sudah ditahu. dari sisi kita merencanakan kita sudah ada overhead Iya. kan sampai 15% Iya. loh yang kita naikkan. Berarti baru mau rugi kan? Dia kan umpama dia tadi 20%. Iya. 20%. Iya. Atau Buang kan koefisien tambah Iya. 15 atau 30. Ya 30%. Dia buang 20% masih ada. Belum lagi kalau dia di pelaksanaan kan kita kalau kita hitung ini kan lengkap. Ada kepala basah, ada tukang, ada pekerja, ada mandar. Di lapangan dia cuma pakai kepala basah dia karena buah. Nah, artinya kan Makanya tinggal kita network planning itu yang Iya. kan banyak kontraktor tidak paham. ya ada kayaknya seperti itu tidak Kalau paham saya dia. kerja proyek tidak pernah. Coba Iya. Bapak lihat waktu di Malang. Ya, Apa pekerjaan saya kok 2 bulan. ya. Orang Artinya baru kali kalau pondasi saya kan saya. yang paling waktu Iya. pengalaman waktu saya masih di kabupaten Iya. pasang wadah Iya. tahun 2000 Iya. siap Kerjakan siap secara material. Iya. Selesai. ya Toh. siap Jadi- dan memang itu apa namanya kadang persoalan jadi persoalan kan masalah store depan ini ya Ya, itu. siap Jadi itu mungkin. Jadi maksudnya siap. saya ingatkan lagi kembali. Iya. Kita bekerja profesional. Ya, Karena artinya, kita orang ini profesional. ada semacam poin-poin penting apa yang menjadi kita Iya. sebagai seorang Yang pertama pelaksana kita- jasa konstruksi kan? Yang pertama itu kita harus ada nyali. Siap. Nyali berbuat. Iya, Jadi nyali ya. nyali. Nah, Iya. kemudian kita sebenarnya peka dulu. Iya. Peka. Apakah? Kemudian peduli. Iya. Baru nyali. Iya. Jadi nggak usah takut dengan siapa Iya, siap. Jadi saya di mana-mana. Di Ambon saya kemarin. Ya. Ini teman-teman diburu dengan parah. Toh, Iya. semua lapor sama saya. Ini peramatan. Oh iya. Oh, saya bilang ini, Bang. Saya bilang mereka sementara minum-minum, Iya. bekerja, dalam pitogur, bukan begitu. Artinya kan Iya, Ibu. di situ pekanya kan. Nah, itu, peka. Lihat situasi kan. jangan hantam promo lagi kan. Ya namanya di Ambon. Iya. Langsung saya datang, Iya. malah langsung, gimana bos, bagus. Artinya kan Minum apa ini? Ya, itu. ya kan Dia bilang, peka ya kan masalah peka itu kan kita lihat ya situasi. sikonnya kan seperti apa. Jangan kita juga koro-koroan atau Ya. nenek-nenek. Ya. Jadi bagaimana kita harus Ya, melihat ikut. situasi Ya. di lapangan. Saya di mana-mana itu saya tidak pernah. Kemarin saya di Bali, Ya. saya di mana? Di Jambi. Iya. Yang di Jambi lucu, itu pengen saya jelaskan. Iya. Itu waktu jalan 4 kilo. Iya. Tahu? Hot mic ini. Oh, dia semua di aspal. Iya. Kebetulan saya pengganti team leader. Iya. Tapi Iya. saya langsung tanya. Langsung sementara kelas A semua mau aspal. Semua aspal. Saya tanya. Belum ini disenkon sudah- ini. Bukan. Saya tanya dulu. Iya, Bukan iya. senkon. Ini ada DCP. Ah. Saya lihat daerah rawa. Oh iya. Kalau saya bilang hentikan itu semua pekerjaan. Jangan dulu. Nah itu. Akhirnya DCP
1,2 meter. Astaga. Saya suruh bongkar. Berarti memang base-nya optimal. Ya itu. Jadi kelas A, kelas B saya suruh bongkar. Bongkar kan bagaimana DPBS Hanya tidak timbun ulang. iya, Toh 1,2 itu berpadatkan. padat. Orang kaget. Orang saya diancam kiri kanan sama. Iya. Saya bilang, wah ini tim leader baru ini so. Saya bilang, wah ini saya bilang kalau di aspal ini, Iya, saya tidak tanggung jawab. langsung jebol. Jebol. Ini kasus di Iya. Batam ya, perbatasan Malaysia Singapura proyek saya. Iya. Saya hentikan bos. Kenapa saya hentikan? Iya. Sekarang sudah 7 bulan, sudah 6 kali saya rapat dengan menteri Yang di perbatasan ini. perbatasan Malaysia Singapura. Iya. Jadi perencanaan dari ITS Ya. 14 meter dia pondasinya itu, Iya. 14 meter. Setelah saya kasih tahu sama kontraktor harus betimeter ulang. Iya. Iya kan ini kan di dilihat di dulu. laut kan ininya kan. Akhirnya apa? Iya. Kurang lebih 30 lebih, padahal yang 14. Akhirnya setelah hitung strukturnya, Iya. mau di Tidak- bracing apa semua, tidak aman. Tidak aman kan? Akhirnya saya bilang jangan. Iya. Akhirnya Iya. sampai sekarang 7 bulan tidak jalan. Toh? Berarti kan kalau kayak seperti itu berarti yang salahnya kan di pelaksana ya? Bukan konsultan perencanaan. Oh, iya. Berarti datanya tidak valid. Ya, Sumber datanya yang makanya. tidak valid Ini kalau- saya mau jelaskan ini. Iya, itu. Saya langsung datang ke ITS Iya. dialog dengan dokter-dokter itu. Iya, iya. Saya sudah sampaikan Pak, Iya. ini bukan kesalahan, bukan keliru, Iya. tapi pasti ini data sekunder saja. Iya. Tidak Dia ada tidak data turun primer. lapangan. Berarti kan cuma terima ini kan Kamu data. di bawah itu Iya, iya. 250 juta bos. Ah, itu Satu lagi. titik. Kalau ada 10 titik, 2 miliar lebih. Iya, iya. Jadi kan konsultan kan mau ngitung-ngitung begitu. Iya. Nah, Dia kan iya. cuma ngambil data yang sudah ada Iya. saja kan. Saya jelaskan, saya bilang ini ada kekeliruan Pak. Iya. Saya bilang ada aturan itu Pak, undang-undang Pak. Iya. Toh, permen apa semua. Bila mana perencanaan yang salah yang bertanggung jawab adalah konsultan dan Iya, penjara kan, Pak. makanya kan pertama ditanyakan ini bagaimana ini kan Ah, apakah pihak ketiganya kan namanya pihak ketiga kan tinggal melaksanakan apa Pihak yang ketiga mau yang kerja. sudah dikontrak kan. Mau kerja, Iya. sudah ada di sana. Sudah sesuai dengan yang diajukan penawaran kan. Jadi Oh, sudah ada. sudah ready kan. Sudah ready, ada baik. 3 kapal itu. Iya. Sudah jalan, saya tidur di kapal. Tongkang. Tongkang itu. Tapi itulah terjadi. Berarti kan begitu ditelusuri kan, nah ini kan hal-hal yang seperti ini kan Nah, yang ini. bisa apa namanya kita harus hati-hati kan. Itulah yang Nah, kalau memang ada keraguan, Ya. kan misalnya kita sudah ada data, ada keraguan, harus tetap yang valid ini kan kita ke lapangan, ambil data. ya. Siap, Makanya jangan coba-coba hanya data sekunder. siap, siap. Kita harus ke lapangan mengukur. Yang sekarang ini kan orang tidak ada anoising lapangan lagi. Iya, ada kalanya kan ini juga kan, apa namanya, itu juga kan, ada kalanya orang kan karena diburu Iya. waktu kan, Ya itulah. Ya hati-hati. padahal kan ini kan tidak seperti itu, namanya kan ada tahapan. Nah, Kan makanya. namanya tahapan ini kan kalau dilompat kan, nah ya, itulah. jadi Tapi instan risikonya. kan, nah ini kan. Tapi ya. resikonya. Ya, memang kan Makanya saya resikonya selalu kan ya. ingatkan, makanya Siap, siap. Saya di rumah, anak saya ingatkan semua. Jadi tiap mereka perencanaan mana? Iya. Coba ini besinya mana? Ini. Saya hitung dulu. Saya jelaskan, oh ini harus besinya begini, harus begini. Toh? Iya. Jadi saya menjelaskan, mengoreksi buat mereka. Iya. Toh? Tujuannya apa? Jangan sampai mereka salah. Siap. Bayangkan saya sudah koreksi, Iya. di lapangan lagi mereka salah, saya marah-marah. Jadi kan kembali ke yang tadi Pak Alex, kan yang apa namanya, yang perlu kita apa namanya pegang kan, empat tadi itu ya, kenali, peka, peduli. dan Kita peka itu mau lihat iya. kemungkinan ini akan terjadi begini. Kita sudah bisa tahu. Cuma kan untuk bisa mencapai level ini kan ya harus empirisnya juga kan. Kadang kan Iya, makanya kan kita menganalisanya. ya itu Kepekaan itu kontraktor ini bagaimana. ya kan Nah, jadi saya lihat seperti tidak kemarin tidak saya hitam kromo kan, Iya. kita lihat kan. baru kita peduli. Ya. Peduli itu apa? Kita bantu dia. Ya, artinya Kepedulian. kita punya
punya visi yang sama untuk bagaimana pekerjaan ini selesai dan Iya. bisa digunakan. Kemudian kita harus punya nyali. Ya, ini kan yang nyali ini kan yang kadang kita lihat kan, apalagi kan kita posisi yang masih muda-muda kan ada Ya, kalanya kan ya. masalah nyali ini kan dalam artian oke lah kita paham kan, cuma kan bagaimana kita untuk menegur kan, posisi namanya pengawas kan, namanya pengawas ini kan bagaimana menegur kan, namanya Saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Siap. Perencana juga jangan sombong. Ya. Sering mereka kaku. Ya. Kalau sudah didesain mereka tidak mau robah. Ya. Kasusnya bahasa. Ya. Perencanaannya dia pakai pancang. Ya. Dia hanya 8 meter. Ya. Pancangnya 292. Ya. Saya bilang, wah, saya panggil konsultannya, bos. Ya. Kenapa pakai pancang? Kamu sudah hitung ini. Nah, inilah. Ya. Kembali ke situ kan, pengambilan data lagi kan. Kau hitung ini. Iya. Kalau ini kau pesan ini pancang 3 bulan. Artinya kan kita pertimbangan waktu lagi kan. Kemudian waktu pelaksanaan 1 bulan. Berarti 4 bulan. Waktunya hanya 7 bulan. 3 bulan. Kontraknya kan cuma 7 bulan. 3 bulan. Saya bilang ini harus dirubah. Saya rubah apa? Saya rubah dengan bor payung. Bor payung tinggal 58. Diameter 60. Duitnya kan dialihkan ke tempat lain. Iya. Akhirnya saya hitungkan. Iya. Kamu cari 6 biji atau 5 biji minimum, yaitu bor payung yang triple. Iya. Nah, jadi 1 hari bisa 5. Toh, kalau ada 5 berarti 5. Kalau dia bisa 2, 10. Iya. 58 buat 1 minggu selesai. 1 Kan, minggu selesai. ya kan Langsung cor pur apa semua. efisiensi kan, baru kan dari sisi struktur kan sudah dihitung dan ada justice kan, kembali ke situ kan ada justifikasi. Ada justifikasinya. Berarti kan clear kan Tapi bahwa konsultannya atau kode. Maksudnya iya. dia tidak mau. Iya. Tapi Padahal saya bilang jangan berpikir soal ya, itu. artinya kan ini kan kita mencari solusi. Iya. Kan ini kan apalagi kan pertimbangannya kan bagaimana ini bangunan bisa selesai. Itu kan itu kan. Kalau kaku benar Pak Alex sampaikan. Kalau kita kaku mudaratnya kan apa kan justru rugi kan, bisa duitnya ditarik, tidak jadi ini bangunan. Seperti yang kemarin yang di Batam itu. Iya. Di Tanjung Karang. Iya, siap. Kan mereka berkeras. Iya. Oh itu sudah, saya bilang, jangan Pak, kita sama-sama engineer ini. Iya. Toh, saya bilang saya ini alumni UGM. Iya. Jadi supaya maksudnya kan ITS dengan UGM Iya. toh. Karena Artinya kan tetap persuasif itu kan, langkah persuasif kan, artinya kan namanya ini kan kalau kita sudah diskusikan dan kita bahas bersama kan pasti ada. Mengerti mereka. Iya. Mengalau Pak Alex ini. Baik kan diskusi itu lagi. Iya kan namanya kan kalau kita sudah duduk rembuk, namanya rembuk kan pasti kita untuk mencari jalan keluar. Mencari kesalahan. Iya kan kita mencari jalan keluar bukan untuk mencari siapa yang salah kan. Nah, itu udah tugasnya kita ini. Iya kadang ilmu-ilmu yang seperti ini kan butuh pengalaman yang panjang kan untuk bisa mencapai level itu. Contoh saja masih ada PPK kaku. Umpama semen dalam kontrak itu semen penasa. Mau pakai kons tidak mau. Ya, itu juga ada yang seperti itu. Nah, itu kan Cuma kan kadang juga kan kita kan bahwa ini kan namanya semen ini kan sama semua kan. Saya sudah teliti semua itu. Iya. Apalagi kan ini kan namanya orang memproduksi itu kan ada standar harus sama kan. Sampai saya jelaskan di papan ini cara hitungnya ini. Saya bilang ini. Cuma kan orang kan termakan iklan itu. Termakan iklan. Bayangkan sering saya menemukan yang begitu. Iya, makanya ini kan memang supaya posisi di kita ini kan secara keilmuan kan kita kan ada dasar. Ada kan? dasar. Jadi kan kalau yang lain kan istilahnya kulit-kulit yang non tahu ini. Jadi kan harusnya kan itu ada sekolah kan. Nah, jadi kan harus ikut apa yang kita tesis ini beton. Iya. Akhirnya saya
Saya bilang saya sudah uji semua. Iya, ya kan? Toh. Semua kan kita ini Iya. pakai kajian ilmiah, bukan omdo kan, bukan omong doang kan. Saya jelaskan itu akhirnya Bang paham. Ya, itulah memang butuh energi lebih lagi kan untuk bisa meyakinkan. Waktunya Iya. si mentonasa itu rusak mesinnya. Ya, itulah Jadi baru 2 minggu butuh tidak boleh. operasi, mau tunggu itu mau cori itu. Iya, itu. Mau cori ini besinya anak. Iya, iya. Akhirnya saya bilang ambil alih, saya tanggung jawab. Iya, Saya langsung saya tanda tangan. Iya. Berita acara, saya tanda tangan kalau ada. Saya bisa bertanggung jawab secara ilmiah. Iya. Lalu saya uji. Siap. Saya uji, setelah ambil saya uji masuk. Nah, baru mereka sadar. Nah, itu. Nah, ini yang sering terjadi. Begitu juga besi. Iya. Besi yaitu AMPA 2 kan tidak ada di Gorontalo. Iya, iya. Atau BJTS AMPA 2. Ya, iya kan memang jarang bahkan Sering PPK-nya tetap tidak kaku. mengerti. Artinya kaku dan Tetap tidak. Saya bilang bisa Pak. Yang ambil BJ 30 atau BJ 24. Atau BJ 24 kali 2. iya, artinya kan yang penting berat jenisnya terpenuhi kan. Kan logika kan ini kan logikanya kan Kan 24 tambah 24 Iya, 48. itu. Sedangkan BJ-nya AMPA 2. Iya. Ini AMPA 800 Iya, kilogram malah per lebih second. kan. Saya bilang begitu, saya jelaskan. Iya. Besi tidak ada di. Iya, artinya menunggu kan lagi. kita juga kan lihat kan. Ya. Nah, saya bikin begitu. Tinggal ditambah besinya, umpama. Kadang juga kan kalau kayak gitu juga kan butuh pengalaman juga kan pasti Ya. kita deh. Kenapa di sarang boleh kita back kan? Nah, kadang kita kan kalau yang masih junior kan Biasanya. kadang tidak pede kan? Biasanya orang baru selesai. Ya kan tidak pede kan? Ya. Duh, kagile ikojo kan mau safety kan, mau aman kan, ikut saja. Makanya kalau saya di lapangan itu, Iya. apa yang Pak Alex bilang, nah sudah itu. Iya karena memang Biasanya ada saya punya TA umpama struktur, Iya. toh, untuk bisa nggak bisa. Saya bilang bos, saya bilang saya ini sudah ajar kau ini tuh. Iya. Apa yang kamu nantang sama saya? Aman. Toh, Artinya kan kita kalau orang memang sudah pola apa bangunan di situ kita bikin coba sampai sekarang kan orang langsung down kan sudah ikojo kan begitu kadang-kadang kan kalau kayak masih ini kan nah, itu yang terjadi banyak yang belum paham. iya itu. Nah, besi saja dirubah. Iya. Makanya di sinilah kalau kita ini mungkin ada yang saya mau sampaikan sama Iya, teman-teman. ya kan Bila kita mana- juga kan kita kan di teknik ini kan ada berapa seperti yang disampaikan Pak Alis kan ada 4 kan. Ada arsitek apa namanya sipil MEP kan, elektromesin kan, dan plumbing kan. Artinya kan kita harus satu suara juga. Kadang kan di antara kita sesama engineering ini kan Biasanya kadang beda ada pendapat. kebakaran. Iya, itulah. Jadi saya kemarin di Bali ada 10 TA. Toh, solusi Mana itu? saja TA-nya. Iya, karena masing-masing Masing-masing spesialis yang kan, spesialis. kayak akustik, Iya. ada semuanya. untuk apa namanya AC Jadi kan. saya punya TA ada 10. Iya. Nah, tenaga saya itu ada 44 orang. Iya, karena memang Kebaikan itu. apalagi kan memang untuk proyek yang gede itu kan memang walaupun memang kalau secara ini kan sebenarnya simpel ini kan Iya. kan unsurnya kan sama kan cuma besar. Begitu. Nah, itu mungkin yang perlu Ya, siap. saya berikan contoh. Jadi kan ada barangkali ini kan sudah Mungkin saya berikan cukup contoh ini. sama teman-teman ini. iya, iya. Maksudnya umpama kita ada perhitungan beton itu, nah, kalau kita biasanya final quantity ya, Iya, iya. biasanya kan kita kehilangan di situ, kekurangan, kelebihan. Iya. Kalau Anda mau aman ya, Ya, artinya tingkat safety-nya di mana Nah. kan? safety-nya itu kamu di besi. Iya. Besi itu kan saya jelaskan, Iya. perhitungan besi itu minimum itu umpama kolom, Iya. dia 4 batang itu minimum. Minimum. Artinya kan Kalau ya, kau mau jadikan tambah 2, 8 batang. iya. Kalau mau kamu tambah 3 kali, Iya, kan? 12 batang. Iya, di Kalau kelipatan kamu kan? tambah, silakan. Di situ kamu mainkan perencanaan. Iya, iya. Jadi kalau kamu rencanakan proyek konstruksi, main di situ. Iya. Kan dia pakai kilogram. Iya, itulah. Kan Jadi bila mana kita sudah hitung strukturnya umpama kita jadikan 10. iya, 10 kali 40 batang itu umpama kolong atau balok. iya. Nah, safety-nya ada di situ banyak. Iya, itulah. Shaping kan bisa di Ah. shaping kan di situ. Safety-nya. Jadi kita pakai cukup hanya 20 batang. Iya. Jadi ini yang kita hitung. Iya. Kalau 20 batang kali
10 meter kan berapa kali berat jenisnya? Lumayan. Itulah berat. Iya. Nah, itulah yang shaping. Biasanya saya kontrol anak-anak. Iya. Pusing mereka itu mau Nah, itu bagi final, kan final kuantiti. kuantiti ya, menghitung kan. Situlah kebodohan mon. Iya. Dan saya akan coba ini rubah-rubah ini. Karena ilmu-ilmu yang seperti itu kan Iya. tidak didapat di Iya. bangku kuliah kan, nanti Iya. di lapangan baru dapat yang seperti itu. Makanya itu Iya. kalau Anda mengamankan itu, Iya. yaitu yang pertama yaitu di besi, yang kedua yaitu di backisti. Backisti ya, Nah. backisti juga kan kalau dihitung kan kalau di RAB kan baru semua kan ini boleh pindah-pindah. Nah, kemudian yang kedua di beton. Betonnya ya. Umpama beton dia hanya 50 kubik, jadi kan 100 kubik. Iya. Nanti itu finalisasi kan Iya, gitu. kan nanti dihitung kan. Ini- Begitu dihitung. Oh ini ya, berarti ini ambil di situ. Ya. Nah, ini trik-trik yang mau nih kalau perencana. Iya. Biasa perencana itu tere-tere. Ya, sebenarnya kan yang sesuai baku kan. Ah. Apa yang standar SNI ya itu Iya. kita ambil kan. Tapi Jadi, caranya itu. iya. Terima Ya kasih. memang kan kadang hal-hal yang seperti ini kan butuh proses kan. Iya. Di lapangan kan kayak Ibu Erat gelas ini kan kalau mau isi terus tidak masuk semua jadi harus bertahap juga kan Makanya itu. disampaikan. Itu teknik. Iya. Teknik doang. Kita Iya. kasih lebih metode gisting. Kan supaya anggaran naik. Iya. Nanti kalau mau final saja kan kita kembali ke intinya. Iya, iya. Oh ini, panjang kita kali. Oh ini masih ada tersisa. Itulah yang mau Iya. diambilkan menutupi yang kekurangan. Iya, cuma kan kadang kan hal-hal yang seperti ini kan kalau saya lihat sih di pihak auditor pemeriksa kan orang sudah akan masuk di yang hal yang seperti itu. Ya, tapi maksudnya begini kan mereka tidak tahu. Iya, itulah. Mereka tidak Makanya tahu kan luasannya berapa, Iya. besinya berapa batang, berapa kilo. karena kan cuma ukur dimensi Ya. kan. Tapi kalau umpama tadi saya katakan Iya. umpama besi kolom 4 biji, Iya. itu perhitungan minimum dalam struktur. Iya. Tapi kalau kita mau naikkan kalikan 10, Iya. berarti 40 batang itu satu kolom atau satu balok. Iya. Toh, ya supaya kita aman. Ya, itulah artinya kan savingnya kan di situ. Kan dihitungnya berat. Oh, ada berapa Jenis ton? Umpama dia 50 ribu ton, kita jadikan 100.000 ton. Iya. Kan kita tidak Kali dua mencuri. kan? Iya, itulah. Kita nanti terakhir finalisasi, Baru mau dicek dibuang kan. kemana ini? Nah, itu. Nah, memang di RAP kan sudah dihitung. Iya. Cuma kan kita ada data sendiri Nah, kan. iya, Nah, maksudnya- itu kan lebih. Nah, itulah menghitung. Ya, Nah, itu kita sudah tahu. ya itu kan apa namanya? Itu juga kan termasuk tip dan trik yang Nah, itu trik bisa dari jadi perencana ini. Iya, masukan di kita. Saya kan. jelaskan sama perencana ini. Jadi Iya. backisti Iya, atau kan besi. beton dengan besi. Dan itu tidak nampak itu kelihatan. Iya. Orang mau hitung-hitung itu ya. Iya kan itu kan apalagi kan yang begitu kan mau pusing orang baik Iya. itu. Jadi, besi saja itu pelata, padahal Iya. gampang sekali. Iya. Menghitung besi pelata itu kan N tambah 1 Iya. atau N kurang 1. Kalau N tambah 1 berarti jumlahnya Iya. tambah 1. Umpama dia 40 meter, Iya. tambah 1. Kalau dia 1 meter 10 berarti 11. Berarti Iya. 11 kali 40, nah itulah 401. Kalau dia menghitung jarak, toh dikurangi N kurang 1. Jadi mudah sekali menghitung. Iya, siap. Jadi itu cara-cara menghitung cepat. Iya. Toh, Baik. Baik Pak Alex, barangkali ini kan sudah mendekati waktu yang di sebenarnya kuota kita ini kan 1 jam, ini kan sudah lebih ya barangkali. Ada semacam closing statement dari Pak Alex. Bagaimana menyikapi persoalan jasa konstruksi dengan hukum? Artinya ada semacam baik itu tip atau triks atau ada closing statement, langkah preventif apa yang bisa kita ambil? Silakan. Yang pertama, supaya kita tidak melanggar hukum, Ya, siap. yaitu aturan spesifikasinya itu tetap kita ada. Ya, siap. Bila mana spesifikasi tidak ada, Ya, kita bisa justifikasi. ya, Supaya justifikasi kita teknis. tidak Ya, justifikasi teknik. siap. Toh. Kemudian yang kedua, jangan coba-coba kita mencuri yaitu volume. Ya,
Umpama contoh baru 10% kita naikkan 20%. Meng-up, istilahnya meng-up. Ya, meng-up. siap. Hati-hati. Ya. Sering kontraktor saya katakan bukan Ya. tidak percaya sama kontraktor. Kontraktor itu kan dia banyak utang kiri kanan. Ya, ya. Ya kita maklumi. Ya, Apalagi yang siap. sudah orang di store duluan. Ya, ya, ya. Itu yang jadi persoalan yang dihadapi. kan- Akhirnya setelah dia terima 20%, toh, Ya, mau disuruh bantu lagi kan? Ya, Tentu yang bantu. tidak ini. Padahal kan Ternyata dia kita lari. dijebak di situ lagi. jebak. Ya, Akhirnya siap. inilah kita kena hukum lagi. Ya. Kemudian selanjutnya masalah kualitas kuantitas itu dijaga betul. Ya. Kemudian Ya. itu kualitas dan kuantitas. Ya, siap. Nah, kemudian semua, toh, semua administrasi mulai dari profilnya, kemudian sampai apa Detailnya, detailnya, Ya. toh, Hasil drawing, semua. asbidon semua itu ya. Siap. Kemudian kita mau ngecor itu kan ada izin. Ya. Toh? Commissioning. Nah, Commissioning. commissioningnya kita tak. Itu Siap. harus kita lakukan. Iya. Itu dibukukan, diadministrasikan. Iya. Jangan coba-coba apa ngoni hilangkan itu.